Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hausen Ibutullah Marsudi. Saya perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Teh Eva, yang kedua ada Mas Vicky Alif, yang ketiga ada Teh Fitri Diana, yang keempat ada Mas Kyodan, yang kelima ada Mas Isan, yang keenam ada Mas Irfan, yang ketujuh ada Teh In Kurnia, yang ke-8 ada saya sendiri. Di sini materi yang akan dibahas oleh kelompok saya adalah resonansi, simbol atau lambang Lewis, kestabilan elektron, ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan rangkap 2.3, kovalen koordinat 2, kovalen nonpolar. Materi yang pertama akan dibahas oleh Teh Eva. Silakan Teh. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang lambang Lewis. Cian Lewis telah memperkenalkan suatu metode yang simpel tetapi dapat digunakan untuk menjelaskan cara penyusunan elektron valensi dalam molekul. Metode ini menggunakan titik, kadang-kadang juga digambarkan dengan silang untuk menggambarkan jumlah elektron valensi. Lewis menggambarkan suatu unsur terdiri atas lambang kimia dikelilingi oleh sejumlah titik atau silang yang melambangkan elektron valensinya. Jika lambang unsur dimisalkan X, lambang Lewis untuk unsur golongan utama adalah sebagai berikut. Di bawahnya itu ada contoh dari struktur lambang Lewis atau dari lambang Lewis. Boleh di next, Kang? Nah, kemudian langkah-langkah untuk membuat lambang Lewis adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan elektron valensinya melalui konfigurasi elektron. Yang kedua, tuliskan simbol atomnya. Ketiga, tempatkan titik mengelilingi simbol atomnya, maksimum sampai dengan 4 titik. Titik selanjutnya ditempatkan berdasarkan dengan titik sebelumnya. Kemudian keempat, setiap titik mewakili satu elektron yang ada pada kulit terluar atom tersebut. Tanda titik ini bisa diganti dengan X ataupun lingkaran dan sebagainya. Satu jenis lambang, misalnya titik ataupun silang, biasanya digunakan untuk menggambarkan struktur Lewis, unsur ataupun molekul. Nah, lambang kombinasi biasanya digunakan untuk menuliskan senyawa yang terdiri dari 2 ataupun lebih sehingga akan lebih mudah membedakan elektron valensi masing-masing dari unsurnya. Next, Kang. Sedangkan jika menggunakan satu jenis lambang saja, misalnya bulatan, maka dalam menggambarkan ikatan senyawa. Bulatan ini bisa diberi warna yang berbeda untuk membedakan elektron valensi unsur penyusunnya. Berikut ini adalah contoh beberapa lambang Lewis dalam unsur, molekul, dan senyawa. Yang pertama itu ada lambang titik, yang kedua lambang silang, yang ketiga ada lambang bulatan, 4 ada lambang kombinasi, 5 ada lambang garis. Lambang struktur Lewis dapat disederhanakan dengan mengganti tanda titik atau silang ataupun bulatan itu menjadi sepotong garis ataupun tanda garis. Nah, lambang garis pada struktur Lewis ini disebut dengan rumus bangun, di mana sepotong garis menyatakan sepasang elektron yang digunakan bersama. Perhatikan aturannya, ada aturannya. Jadi, satu garis itu sama dengan satu pasang elektron ikatan atau 2 elektron. Kemudian 2 garis sama dengan 2 pasang elektron ikatan atau 4 elektron. Kemudian 3 garis adalah 3 pasang elektron ikatan, 6 elektron. Next, Kang. Nah, selanjutnya adalah ada materi tentang kestabilan elektron. Pertama, kestabilan suatu atom menurut Z.N. Lewis dan Kosel berkaitan dengan konfigurasi elektron dari atom itu sendiri. Atom-atom yang sukar bergabung dengan atom lain disebut sebagai atom yang stabil. Dalam sistem periodik unsur, gas mulia itu merupakan golongan dari atom-atom stabil. Kemudian atom-atom gas mulia itu memiliki konfigurasi elektron penuh sehingga merupakan atom yang stabil. Konfigurasi elektron atom stabil adalah sebagai berikut. 2He-2. Nah, ini yang 2, 8, 8, 18 itu adalah dari
kulit dari elektronnya. Nah, konfigurasi elektron atom-atom ini akan stabil bila jumlah elektron terluarnya 2, duplat, seperti pada helium tadi, atau 8, oktat, seperti pada atom gas mulia yang lain, atau mencapai kestabilan atom seperti gas mulia. Dapat dilakukan dengan cara membentuk ion atau penggunaan pasangan elektron bebas. Jadi, sebelumnya tuh yang He itu kan 2, kan 2 itu. Nah, itu tuh merupakan elektron terluar, berarti dia tuh ada di kulit yang kulitnya tuh ada 1 gitu. Next, Kang. Kemudian materi tentang resonansi. Resonansi itu merupakan penempatan relatif elektron non-ikatan dan elektron Pi keseluruhan cincin suatu senyawa tanpa merubah posisi dari atom-atomnya. Penulisan struktur resonansi berguna dalam satu memperkirakan stabilitas dari anion, kation, atau radikal. Yang kedua, memperkirakan stabilitas relatif dari suatu spesies yang tidak jauh berbeda stabilitasnya dan bisa memprediksi arah reaksi yang disukai baik secara kinetik atau termodinamik. Spesies yang paling mudah terbentuk. Nah, yang ketiga adalah memperkirakan sisi aktif dari molekul. Terima kasih, molekul. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Teh Eva atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Mas Vicky. Silakan Mas Vicky. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang resonansi. Beberapa hal yang berkaitan dengan struktur resonansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin banyak struktur resonansi yang dapat digambarkan, maka semakin stabil spesies tersebut. Yang kedua, struktur resonansi di mana setiap atom mengikuti kaidah 8 hukum oktet adalah stabil. Yang ketiga, struktur resonansi di mana muatan negatifnya berada pada atom yang elektronegatif mempunyai kestabilan yang tinggi. Sebaliknya, struktur resonansi yang muatan positifnya berada pada atom yang kurang elektronegatif adalah yang paling stabil. Dan yang keempat, kestabilan maksimum dan spesies anion atau kaiton akan dapat dicapai jika kontribusi struktur resonansinya adalah ekuivalen mempunyai kesamaan energi. Seperti contoh di bawah ini. Next. Struktur resonansi melibatkan anion, dan struktur resonansi dapat ditulis untuk anion karbosilat berikut. Seperti contoh yang pertama, gambar yang pertama, struktur ini adalah ekuivalen, artinya mempunyai energi yang sama dengan atom hidrogen dari asam karboksilat R strip COOH adalah bersifat asam dan mudah diberikan ke basa. Dan pada gambar yang kedua, struktur di atas merupakan non-ekuivalen. Muatan negatif berada pada 2 atom yang berbeda, O dan C. Struktur resonansi dengan muatan negatif pada atom yang lebih elektronegatif adalah lebih stabil. F lebih besar dari O, lebih besar dari N, lebih besar dari Cl, lebih besar dari C. Next, Kang. Struktur resonansi yang melibatkan kation. Struktur resonansi yang melibatkan kation, karbokation alilik, dan benzilik. Sama seperti karbokation yang mempunyai heteroatom berkaitan langsung dengan karbon yang mempunyai muatan positif dan distabilkan melalui resonansi. Pada gambar yang pertama, vinir ether mempunyai resonansi kation yang kira-kira sama dan distabilisasi oleh adanya asam. Dan gambar kedua adalah contoh kation vinilik, dan yang ketiga adalah contoh kation benzilik. Next. Struktur resonansi melibatkan molekul netral. Struktur A lebih stabil dari B. Struktur B adalah kontributor signifikan yang diperhitungkan untuk yang pertama mengamati rotasi terbatas dari ikatan C sampai N dalam ikatan amida dan peptida. Yang kedua, mengamati penurunan kebebasan amida dibanding amina atau muncak dari rendahnya keberadaan pasangan elektron non-ikatan pada nitrogen dari amida. Pada tiorea dan tioamida, reaksi SN2 muncul pada atom S sebab adanya kontribusi dan struktur resonansi yang digambarkan di bawah ini, dan tingginya kebiasaan S. Struktur resonansi dapat digunakan untuk memprediksi sisi aktif dari molekul netral. Contoh pada reaksi dari senyawa keton alfa dan beta, tak jenuh dengan suatu basa Lewis atau reaksi adisi Michael.
bisa diprediksi melalui pertimbangan struktur resonansi berikut. Struktur resonansi ini secara jelas mengidentifikasikan bahwa karbon beta adalah kekurangan elektron atau asam Lewis dan dapat menerima pasangan elektron dari nukleofil atau basa Lewis. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Mas Vicky. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fitri Diana, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, struktur resonansi berikut memberikan gambaran tentang sisi aktif dari vinyl ether dan enamin, serta memberi pemahaman yang baik tentang sifat kimia dari senyawa kelas ini. Next. Muatan resmi. Muatan formal atau juga disebut muatan resmi adalah suatu perhitungan yang dapat digunakan pada struktur Lewis untuk menentukan muatan dari atom-atom yang membentuk suatu ikatan ion maupun ikatan kovalen. Muatan formal merupakan jumlah elektron valensi dalam atom bebasnya dikurangi dengan jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut dalam struktur Lewisnya. Untuk menentukan jumlah elektron atom dalam struktur Lewisnya, dapat digunakan aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, semua elektron non-ikatan dalam atom dinyatakan sebagai milik atom tersebut. Kedua, membagi ikatan antara atom tersebut dengan atom lain dan menyatakan bahwa separuh elektron ikatannya sebagai milik atom tersebut. Next. Muatan formal dapat digunakan dalam menentukan struktur yang stabil dari suatu ikatan. Bila ada beberapa kemungkinan struktur Lewis yang dapat dibuat, maka struktur dengan muatan formal terkecil dan paling stabil yang dipilih. Kadang-kadang terdapat lebih dari satu struktur Lewis yang mungkin untuk spesies tertentu. Pada kasus seperti ini, muatan formal dapat membantu untuk memilih struktur Lewis yang lebih disukai. Petunjuk penggunaannya adalah sebagai berikut. Pertama, pada molekul netral, struktur Lewis tanpa muatan formal lebih disukai daripada struktur yang memiliki muatan formal. Yang kedua, struktur Lewis dengan muatan formal yang besar 2+, 3+, dan atau 2-, 3, dan seterusnya. Kurang disukai daripada struktur dengan muatan formal yang kecil. Untuk struktur Lewis dengan distribusi muatan formal yang serupa, struktur yang muatan negatifnya berada pada atom yang lebih elektronegatif lebih disukai. Next. Contoh penggunaan dalam penentuan struktur suatu atom, misalnya molekul NaCl memiliki 4 struktur Lewis yang mungkin dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya, untuk menentukan struktur yang paling mungkin untuk molekul NaCl dapat dihitung muatan formalnya. Di samping sini ada tabelnya. Dari tabel dapat dilihat bahwa struktur yang pertama memiliki muatan formal yang paling rendah untuk semua atomnya, sedangkan struktur yang lain tidak. Oleh karena itu, untuk molekul NaCl, struktur yang lebih disukai adalah struktur yang pertama. Struktur pertama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Makasih Teh Diana. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Mas Yodan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan ionik. Apa itu ikatan ionik? Ikatan ionik adalah suatu ikatan kimia yang muncul dari tarik-menarik antar ion-ion yang bermuatan berlawanan. Ion dengan muatan sejenis saling tolak-menolak, sedangkan yang bermuatan berlawanan saling tarik-menarik. Oleh karena itu, ion biasanya tidak berdiri sendiri, tapi terikat dengan ion yang bermuatan berlawanan membentuk si kristal. Senyawa yang terbentuk disebut senyawa ionik dan terikat oleh ikatan ionik. Dalam senyawa ionik terdapat jarak karakteristik antara ion-ion yang bertetangga yang merupakan sumber penentuan ekstensi spasial dan jari-jari ion individu. Pada ikatan ionik terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Oleh karena berpindahnya elektron, maka atom yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif
sedangkan atom yang kehilangan elektron akan menjadi bermuatan positif. Jika atom bertambah elektron, maka atom tersebut menjadi ion negatif atau dikenal dengan istilah anion. Sedangkan jika atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi ion positif atau kation. Karena adanya perbedaan muatan antara ion, yaitu ion positif dan ion negatif, maka ion dan positif dan negatif akan saling tarik-menarik oleh gaya elektrostatik. Kejadian inilah yang merupakan dasar dari ikatan ionik. Proses terbentuknya ikatan ionik. Proses terbentuknya ikatan ionik dicontohkan dengan pembentukan NaCl, natrium atau Na dengan konfigurasi elektron 2,8,1. Akan lebih stabil jika melepaskan satu elektron sehingga konfigurasi elektron berubah menjadi 2,8. Sedangkan klorin atau Cl yang mempunyai konfigurasi 2,8,7 akan lebih stabil jika mendapatkan satu elektron sehingga konfigurasinya menjadi 2,8,8. Jadi, agar keduanya menjadi lebih stabil, maka natrium menyumbang satu elektron dan klorin akan kedapatan satu elektron dari natrium. Ketika natrium kehilangan satu elektron, maka natrium menjadi lebih kecil, sedangkan klorin akan menjadi lebih besar karena ketambahan satu elektron. Oleh karena itu, ukuran ion positif selalu lebih kecil daripada ukuran sebelumnya. Namun ion negatif akan cenderung lebih besar daripada ukuran sebelumnya. Ketika pertukaran elektron terjadi, maka Na akan menjadi bermuatan positif atau Na+, dan Cl akan menjadi bermuatan negatif atau Cl-. Kemudian terjadi gaya elektrostatik antara Na+ dan Cl- sehingga membentuk ikatan ionik seperti gambar di bawah ini. Keunikan ikatan ionik. Yang pertama, ikatan ionik terbentuk antara ion logam atau ion positif dan ion non-logam atau ion negatif. Yang kedua, penamaan ikatan ionik sederhana dimulai dari nama logam, kemudian diikuti nama non-logam penyusunnya, contohnya seperti natrium klorida. Yang ketiga, ikatan ionik mudah larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Yang keempat, senyawa ionik mudah sekali menghantarkan listrik jika dalam larutan. Dan yang kelima atau yang terakhir, senyawa ionik cenderung membentuk kristal solid dengan titik leleh yang tinggi. Ikatan kovalen. Pengertian ikatan kovalen menurut ahli. Menurut James E. Brady pada tahun 1990, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pemasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. James E. Brady tahun 1990. Ikatan kovalen terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Sesama atom bukan logam. Pasangan elektron yang dipakai bersama disebut pasangan elektron ikatan atau PEI. Dan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut pasangan elektron bebas atau PEB. Ikatan kovalen umumnya terjadi di antara atom-atom unsur non-logam, bisa sejenis. Contohnya sebagai berikut: H2, N2, O2, Cl2, F2, Br2, dan I2. Dan beberapa jenis contoh seperti H2O, CO2, dan lain-lain. Senyawa yang hanya mengandung ikatan kovalen disebut senyawa kovalen. Terima kasih, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Yodan atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya lagi yang bernama Mas Ihsan. Silakan Mas. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan proses pembentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen biasa terjadi antar unsur non-logam, yakni antar unsur yang mempunyai keelektronegatifan relatif besar. Ikatan kovalen juga terbentuk karena proses setelah terima elektron tidak mungkin terjadi hidrogen. Hidrogen klorida merupakan contoh lazim pembentukan ikatan kovalen dari atom hidrogen dan atom klorin, hidrogen atau H, dan atom klorin atau C.
Cl. Merupakan unsur non-logam dengan harga keelektronegatifan masing-masing 2,1 dan 3,1. Konfigurasi elektron atom hidrogen dan atom klorin sebagai berikut. Ya, bisa dilihat gambar tersebut. Berdasarkan aturan oktet yang telah diketahui, maka atom hidrogen kekurangan 1 elektron dan atom klorin memerlukan 1 elektron untuk membentuk konfigurasi stabil kegolongan gas mulia. Apabila dilihat dari segi keelektronegatifan, klorin mempunyai harga keelektronegatifan yang tidak kecil. Konfigurasi stabil dapat tercapai dengan pemakaian elektron bersama. Atom hidrogen dan atom klorin masing-masing menyumbangkan 1 elektron untuk membentuk pasangan elektron milik bersama. Next, moderator. Rumus kimia senyawa kovalen. Dengan mengacu pada aturan oktet, kita dapat memprediksikan rumus molekul dari senyawa yang berkaitan kovalen. Dalam hal ini, jumlah elektron yang dipasangkan harus disamakan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa aturan oktet tidak selalu dipatuhi. Terdapat beberapa senyawa kovalen yang melanggar aturan oktet. Contohnya adalah ikatan antara H dan O dalam H2O. Konfigurasi elektron H dan O adalah H memerlukan 1 elektron dan O memerlukan 2 elektron. Agar atom O dan H memerlukan kaidah oktet, jumlah atom H yang diberikan harus menjadi 2, sedangkan atom O 1, sehingga rumus molekul senyawa adalah H2O. Jenis ikatan kovalen. Berdasar pembentukannya, ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Berdasarkan polarasinya, ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Next. Ya, sifat senyawa kovalen. Yang pertama, titik didih. Pada umumnya, senyawa kovalen mempunyai titik didih yang rendah, rata-rata di bawah suhu 200 derajat Celcius. Sebagai contoh, air H2O merupakan senyawa kovalen. Ikatan kovalen yang mengikat antara atom hidrogen dan atom oksigen dalam molekul air cukup kuat, sedangkan gaya yang mengikat antara molekul air cukup lemah. Keadaan inilah yang menyebabkan air dalam fasa atau bentuk cair akan mudah berubah menjadi uap air bila dipanaskan sekitar 100 derajat Celcius. Akan tetapi, pada suhu ini ikatan kovalen ada di dalam molekul H2O tidak putus. Yang kedua, volatilitas atau kemampuan untuk menguap. Sebagian besar senyawa kovalen berupa cairan yang mudah menguap dan berupa gas molekul-molekul pada senyawa kovalen yang punya sifat mudah menguap. Sering menghasilkan bau yang khas, parfum, dan bahan pemberi aroma yang merupakan senyawa kovalen, contoh dari senyawa kovalen yang mudah menguap. Jadi parfum ini adalah contoh dari volatilitas atau kemampuan untuk menguap. Next. Kelarutan. Pada umumnya, senyawa kovalen tidak dapat larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik. Pelarut organik merupakan senyawa karbon, misalnya bensin, minyak tanah, alkohol, dan aseton. Namun, ada beberapa senyawa kovalen yang dapat larut dalam air karena terjadi reaksi dengan air atau hidrasi dan membentuk ion-ion. Misalnya, asam sulfat bila dilarutkan ke dalam air akan membentuk ion. Hidrogen dan ion sulfat, senyawa kovalen yang dapat larut dalam air, selanjutnya disebut dengan senyawa kovalen polar. Sedangkan senyawa kovalen yang tidak larut dalam air, selanjutnya disebut dengan senyawa kovalen non-polar. Daya hantar listrik. Pada umumnya, senyawa kovalen pada berbagai wujud tidak dapat menghantar arus listrik atau bersifat non-elektrolit, kecuali senyawa kovalen polar. Hal ini disebabkan senyawa kovalen polar mengandung ion-ion jika dilarutkan dalam air, dan senyawa tersebut termasuk senyawa elektrolit lemah. Berikut ini gambar perbedaan antara senyawa non-elektrolit dan elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Next, moderator. Ikatan kovalen rangkap 2.
Seluruh ikatan ganda dalam kimia adalah ikatan kimia antara dua unsur kimia yang melibatkan 4 elektron ikatan. Ikatan ganda yang paling umum yaitu ikatan antara dua atom karbon yang dapat ditemukan dalam alkena. Dalam rumus kerangka, ikatan ganda digambarkan sebagai garis paralel atau negatif antara dua atom yang berhubungan secara tipografi menggunakan tanda sama dengan ikatan ganda pertama kali diperkenalkan dalam penulisan kimia oleh kimiawan Rusia, Alexander Butlerov. Contohnya adalah O2 dan CO2. Ikatan ganda yang melibatkan karbon lebih kuat daripada ikatan tunggal dan oleh karenanya panjang ikatan juga lebih pendek. Orde ikatannya adalah 2 Ikatan ganda juga kaya akan elektron yang membuat senyawa golongan ini reaktif. Contohnya seperti gambar di bawah, molekul karbon dioksida termasuk dalam ikatan kovalen rangkap 2. Terima kasih dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Mas Isan atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya yang bernama Teh Iin. Silakan Teh. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap 3. Suatu ikatan rangkap 3 dalam kimia adalah ikatan kimia antara dua atom yang melibatkan 6 elektron ikatan dalam bentuk ikatan kovalen. Ikatan rangkap 3 yang paling umum adalah antara dua atom karbon dan dapat ditemui pada alkuna. Dalam struktur rangka, ikatan rangkap 3 digambarkan sebagai garis paralel 3 di antara dua atom terhubung. Ikatan rangkap 3 lebih kuat daripada ikatan tunggal maupun ikatan ganda, dan oleh karenanya juga lebih pendek. Orde ikatannya adalah 3. Contohnya adalah molekul N2 dan asetilena. Next. Selanjutnya ada ikatan kovalen koordinasi. Apa itu ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi karena pasangan elektron ikatan atau PEI yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Dengan kata lain, satu atom menyumbangkan elektron valensi, sedangkan atom yang lain tidak menyumbangkan elektron. Karena kita tahu bahwa dalam satu senyawa kita dapat lebih dari satu jenis ikatan kovalen. Maka, untuk membedakan ikatan kovalen koordinasi dengan ikatan kovalen yang lain, ikatan kovalen koordinasi diberi simbol atau lambang khusus. Jika biasanya ikatan kovalen dinyatakan dengan garis, maka ikatan kovalen koordinasi dinyatakan dengan anak panah. Perhatikan notasi ikatan kovalen berikut. Bisa dilihat A titik 2 plus B sama dengan A titik 2B atau A ke B. Tanda panah menyatakan sumber pasangan elektron yang dipakai bersama, yaitu berasal dari A. Dengan demikian, ikatan A ke B dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinat dapat terjadi antara suatu atom atau molekul yang memiliki pasangan elektron bebas atau PEB dan sudah mencapai konfigurasi oktet dengan atom atau molekul lain yang membutuhkan 2 elektron dan belum mencapai konfigurasi oktet. Next, Kang. Proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Berikut ini adalah proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada senyawa HNO2. Senyawa HNO2 tersusun atas satu atom H dan satu atom N, dan 2 atom O dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. 1H mempunyai kulit terluar 1, yaitu memerlukan 1 elektron untuk mencapai kaidah duplet. 7N sama dengan 2, 5, yaitu memerlukan 3 elektron untuk mencapai kaidah oktet. Kemudian 8O, yaitu 2, 6, dan memerlukan 2 elektron untuk mencapai kaidah oktet. Untuk mencapai kestabilannya, atom H memerlukan 1 elektron valensi, atom N memerlukan 3 elektron valensi, dan atom O memerlukan 2 elektron valensi. Dengan demikian, ikatan yang mungkin terjadi adalah atom N memasangkan 1 elektron kepada atom H, dan atom H juga memasangkan 1 elektron valensi kepada N. Atom H sudah duplet, tetapi atom N kurang 2 elektron lagi untuk mencapai stabil, atau jumlah elektron valensi N sama dengan 6. Lalu, atom N memasangkan 2 elektron kepada 1 atom O,
Dan atom O juga memasangkan 2 elektron kepada atom N. Atom O sudah stabil, begitu juga dengan atom N, dan sudah oktet atau jumlah elektron valensi N sama dengan 8. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Teh Iin atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Mas Irfan. Silakan Mas. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Teh Iin, di mana akan tetapi pada senyawa HNO2 terdapat 2 atom O yang berikatan dengan sedangkan atom N sudah stabil. Lalu bagaimana caranya atom N mengikat satu atom O lagi agar keduanya sama-sama oktet? Atom N memang sudah stabil, namun atom N masih memiliki satu pasang elektron bebas atau PeB, di mana PeB ini dapat berikatan dengan atom lain dengan membentuk ikatan kovalen koordinat. Dengan demikian, atom N memasangkan 2 elektronnya kepada satu atom O yang lain, dan atom O tersebut tidak memasangkan elektron valensinya, sehingga keduanya sama-sama oktet. Dalam struktur Lewis, proses pembentukan senyawa HNO2 digambarkan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut, struktur Lewis senyawa HNO2 di atas terlihat bahwa dalam senyawa asam nitrit tersebut terdapat 3 jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen tunggal antara atom N dengan atom H, ikatan kovalen rangkap 2 antara atom N dengan atom O, dan ikatan kovalen koordinasi antara atom N dan dengan atom O satunya. Next. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, berikut ini rumus struktur Lewis asam nitrit atau HNO2. Nah, bisa dilihat ya di gambarnya. Pertanyaannya adalah, ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan oleh anak panah nomor berapa? Nah, jawabannya adalah, pada ikatan kovalen koordinasi molekul HNO2, pasangan elektron bebas dari atom nitrogen digunakan bersama-sama dengan atom oksigen. Nah, jadi ikatan kovalen koordinasinya ditunjukkan oleh anak panah nomor 3. Yang nomor 2, tuliskan struktur Lewis dari senyawa SO3 dan tunjukkan bagian mana yang merupakan ikatan kovalen koordinasi. Jawabannya, S itu memiliki konfigurasi elektron 286, sehingga elektron valensinya itu 6. Sedangkan O memiliki konfigurasi elektron 26, sehingga elektron valensinya itu 6. Nah, sehingga memiliki struktur Lewis sebagai berikut. Bisa dilihat di gambarnya ya teman-teman. Next, Kang. Yang berikutnya adalah ikatan kovalen polar dan nonpolar. Ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Ikatan kovalen polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegativan yang relatif besar. Jenis ikatan kovalen yang jika dilihat berdasarkan muatan di dalam molekul akibat distribusi elektron ikatan, yaitu ikatan kovalen polar dan nonpolar. Ikatan kovalen polar terjadi ketika pasangan elektron ikatan tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Hal ini karena adanya perbedaan keelektronegatifan antar atom tersebut. Makin besar selisihnya, maka akan makin besar pula kepolaran ikatannya. Nah, contohnya adalah HCl, di mana keelektronegatifan atom Cl adalah 3,0, sedangkan atom H adalah nilainya itu 2,1. Selain itu, zat polar akan cenderung tertarik kepada zat polar lainnya. Begitu juga dengan zat nonpolar cenderung lebih tertarik kepada zat nonpolar juga. Contohnya adalah air yang merupakan zat polar dan minyak yang merupakan zat nonpolar. Itulah mengapa air dan minyak sulit bersatu. Next. Ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan.
Ikatan kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang kecil atau sama dengan nol, serta tidak memiliki pasangan elektron ikatan. Contohnya adalah atom H yang berikatan dengan atom H lagi. Keduanya memiliki nilai keelektronegatifan masing-masing 2,1. Contoh lainnya adalah minyak. Ciri-ciri ikatan kovalen polar dan nonpolar pada molekul biatom. Molekul biatom terdiri atas dua atom, kepolarannya ditentukan oleh elektronegativitas. Dua atom elektronegativitasnya tidak sama, maka daya tarik elektronnya ke arah atom yang elektronegativitasnya lebih besar, seperti pada molekul HCl. Atom H keelektronegatifannya itu 2,1, sedangkan atom Cl itu 3,0. Sehingga elektron akan bergeser ke arah Cl. Dengan demikian, atom Cl menjadi kelebihan elektron dan membentuk kutub negatif. Sedangkan atom H menjadi kekurangan elektron dan membentuk kutub positif. Senyawa kovalen yang dapat membentuk kutub positif dan negatif disebut senyawa polar. Karena sifat inilah, senyawa polar mampu menghantarkan arus listrik. Secara teoritis, senyawa polar mempunyai perbedaan elektronegativitas besar lebih dari sama dengan 0,5. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Irfan atas penjelasannya. Dilanjutkan oleh saya sendiri. Next, Kang. Berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sedangkan senyawa yang tidak dapat membentuk kutub positif dan negatif disebut senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar memiliki perbedaan keelektronegatifan kecil lebih kecil 0,5 pada senyawa polar. Kutub positif dan kutub negatif yang terbentuk dalam senyawa disebut dengan dipol. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk menemukan ciri-ciri kovalen polar dan kovalen nonpolar pada molekul biatom adalah dengan melihat perbedaan elektronegatifannya. Pada gambar pertama, perbedaan elektronegatifan 0,9 lebih besar daripada 0,5 sehingga HCl senyawa polar. Pergeseran elektron ikatan dinyatakan dengan tanda panah atau menggunakan simbol delta plus dan delta min yang dinyatakan muatan elektrostatik terpisah antara dua atom terbentuk kutub. Berikut ini adalah tabel jenis ikatan kimia yang terbentuk akibat perbedaan keelektronegatifan. Ciri-ciri ikatan kovalen polar dan nonpolar pada molekul poliatom. Polaritas molekul poliatom lebih dari dua atom ditentukan oleh momen dipol nu dari molekul tersebut. Momen dipol adalah hasil kali dari pemisahan muatan dengan jarak antar kutub. Secara matematis, momen dipol dirumuskan sebagai berikut. Pada gambar kedua, nu sama dengan delta kali R. Keterangan, nu momen dipol, delta kelebihan muatan pada masing-masing atom. R adalah jarak antara kedua inti atom. Dalam sistem satuan SI, nu dinyatakan dalam kolom meter cm. Sedangkan satuan yang biasa digunakan adalah dBA D, di mana dBA 3,336 kali 10 dikurang 30 cm. Next. Kang. Senyawa polar adalah senyawa yang mempunyai momen dipol lebih dari 0, sedangkan senyawa nonpolar momen dipolnya sama dengan 0. Selain dilihat dari momen dipol, kepolaran suatu senyawa dapat dilihat dari bentuk molekul. Bentuk molekul simetris merupakan senyawa nonpolar, sedangkan bentuk molekul asimetris merupakan senyawa polar. Senyawa nonpolar dengan bentuk molekul simetris, atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. PEB seperti CH4, CC14, BH3, PC15, CO2, dan CS2. Sedangkan pada senyawa polaritas asimetris, atom pusatnya terdapat pasangan elektron bebas antara lain H2O, NH3, PC13, dan OF2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan struktur Lewis molekul CH4 dan H2O berikut ini. Next, Kang.
Perbedaan ikatan kovalen polar dan nonpolar. Dari definisi dan ciri-ciri ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar, maka kita dapat menyimpulkan beberapa perbedaan antara senyawa yang diberikan secara kovalen polar dan dengan senyawa kovalen nonpolar. Perbedaan-perbedaan tersebut telah penulis rangkum dalam tabel berikut ini. Karakteristik senyawa kovalen polar, senyawa kovalen nonpolar. Dari karakteristik, perbedaan keelektronegatifan, pasangan elektron ikatan atau PEI, pasangan elektron bebas atau PEB, bentuk molekul, daya hantar listrik, momen dipol, kelarutan. Senyawa kovalen polar relatif besar, cenderung tertarik ke salah satu atom yang berkaitan. Atom pusat memiliki PEB, asimetris mengutup, dapat mampu menghantarkan listrik, lebih dari 0, umumnya hanya dapat larut dalam cairan polar lainnya. Senyawa kovalen nonpolar sangat kecil atau 0 untuk senyawa biatom sejenis, tertarik sama kuat oleh atom-atom yang diberikan. Atom pusat tidak memiliki PEB, simetris, proporsional, tidak dapat menghantarkan listrik. Sama dengan 0, umumnya hanya dapat larut dalam cairan nonpolar lainnya. Next, Kang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.